Belum Bu. Agak kurang semangat ya Bu ya. Tapi insya Allah Bu, langkah ibu dari rumah sampai ke masjid ini niat ikhlas ibu lillahi ta'ala, insya Allah Bu, langkah kanan ibu Allah naikkan 1 derajat, langkah kiri kaki ibu Allah hapuskan 1 dosa. Walaupun agak kurang semangat ya Bu ya. Belum pula makan lagi ya Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, serta pengurus masjid, Ketua Masjid Raya Teratak Buluh beserta jajarannya. Yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang mohon maaf yang besar tidak bisa kami sebutkan gelar, dan yang kecil mohon maaf tidak bisa kami sebutkan nama. Namun insya Allah kita semua yang hadir di sini, baik bapak-bapak, saudara-saudara maupun ibu-ibu di sana, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sebentar lagi lah ya Bu ya, insya Allah akan ulang tahun kedua. Tahu Bu? Sebentar lagi, beberapa bulan lagi akan terjadi ulang tahun kedua. Siapa ulang tahun Bu? Siapa yang ulang tahun Bu? Tak tahu Bu? Corona. Corona Bu. Bentar lagi ulang tahun kedua nih Bu. Dah tahu Bu? Alah, lah tentu yang ulang tahun tuh. Lah, siapanya Bu? Corona. Artinya hampir 2 tahun kita umat Islam dan terkhususnya manusia yang ada di muka bumi ini dijajahi oleh yang namanya corona. Sejak corona ini ekonomi gimana Bu? Sakit ya Bu ya. Yang kerja dirumahkan, yang karyawan di WFH kan. Tahu ya WFH Bu? Work from home. Kerja di rumah. Kerja di rumah apa yang mau dibuat Bu? Masjid 2 minggu yang lalu, 2 kali Jumat yang lalu ditutup. Masjidnya tutup Ustaz? Tetap jalan ya Ustaz ya, alhamdulillah. Di kota saya ada jadwal kemarin Ustaz, di tengah kota itu masjidnya. Saya ditelepon, Ustaz mohon maaf Ustaz, kita mengikuti arahan dari pemerintah PPKM level 4, masjid ditutup. Akhirnya Jumat itu saya tidak mengisi di sana. Kenapa? Karena di jantung kota. Akhirnya jadwal saya pindah. Nah ini dia sepintas lalu masalah kondisi hari ini. Coba saya tanya ke ibu-ibu, kalau hari siang, ya Bu ya, siang hari lagi panas, di depan rumah ada jambu madu. Tahu jambu madu Bu? Kira-kira lagi panas itu enak nggak makan jambu madu? Wih, luar biasa itu, panas makan jambu madu. Terlihat di pohon, banyak sekali jambu madu. Ini manis semua nih, panjat lah. Baru setengah batang digigit semut. Turun kita dari pohon itu,
Kita pulang ke rumah, ngapain? Ngambil obor, ngambil api. Akhirnya kita bakar itu semut yang ada di pohon. Padahal yang gigit atuk, ya Bu ya, yang gigit atuk satu, yang mati sepohon. Inilah dia kondisi kita saat ini, Pak Bu. Yang melakukan kemaksiatan satu, yang melakukan kezaliman satu, namun seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia terasa atas kezaliman tersebut. Ini dia, seluruh kita ditimpakan oleh yang namanya kezaliman ini. Kenapa? Efeknya banyak. Satu yang berbuat, semuanya kita akan terkena dampak. Wabah ini tidak kenal orang, Bu. Alim dia kena, penjahat dia kena. Kalaulah virus ini pilih-pilih, Bu, Ustadz pinggir, Ustadz, kami mau datang. Pengurus masjid pinggir, ibu-ibu majelis taklim pinggir, jangan dekat-dekat sini, kami mau datang. Enak, Bu, kalau seperti itu. Ini enggak, pukul rata. Artinya apa? Kondisi hari ini, wabah hari ini, seluruh bencana yang Allah timpakan hari ini dikarenakan seseorang yang melakukan kesalahan. Apa dia kesalahan? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani mengatakan bahwasanya ada 5 penyebab Allah timpakan bencana, Allah timpakan musibah untuk manusia dimanapun mereka berada. Itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis lain mengatakan 6. Ada satu tambahannya lagi, Bu. Coba kita lihat satu persatu. Apakah ada di dalam diri kita yang mengerjakan seperti ini atau tidak? Kalau seandainya tidak ada di diri kita yang 6 ini, berarti kita terkena dampak. Tetapi kalaulah kita sendiri yang mengerjakan, ada salah satu dari yang 6 ini, berarti kitalah penyebabnya. Apa dia? Yang pertama, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dari 5 tersebut? Yang pertama, al-af'al as-sa'inatu mutafasiyah. Apa dia? Yaitu perbuatan keji merajalela. Aduh, keji sih kau, Bu. Contoh keji itu zina. Contoh keji itu perempuan keluar rumah tidak pakai hijab. Ini keji. Contoh keji itu siapa? Sabung ayam. Contoh keji itu mana lagi? Judi. Bang, balak alam, domino, main koal, pakai duit. Inilah yang keji yang dimaksudkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ambil satu yang umumnya terjadi di dalam masyarakat kita. Apa dia? Saya kadang-kadang berpikir, saya kadang-kadang sedih, saya kadang-kadang ingin memberontak terhadap apa yang terjadi di sekitaran kita. Apa dia? Keluar rumah atau berhenti di lampu-lampu merah. Banyak sekali saya jumpain anak gadis kita, Bu, pakai masker, Bu. Pakai masker, tertutup masker. Tertutup ini, hidungnya tertutup, mulutnya tertutup. Kenapa? Karena dia takut dengan virus. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, dia takut dengan virus, namun dia tidak takut dengan Allah. Hidung ditutup, mulut ditutup, tapi dada terbuka, pahanya terbuka, Bu. Artinya apa? Dia lebih takut dengan virus daripada dengan Allah. Padahal virus adalah makhluk ciptaan Allah terkecil sekali. Kalau Allah mengatakan tidak, insya Allah tidak, kun payakun kata Allah. Di mana letak salahnya di sini, Bu? Salahnya di kita. Salahnya di mana? Salahnya di masyarakat kita. Inilah dia perbuatan keji yang senantiasa kita kerjakan. Kalaulah
Mohon maaf sekali, kalaulah ada anak gadis kita keluar rumah tidak menutup aurat, rambut mereka biarkan. Kenapa? Karena habis rebonding. Paha mereka buka. Kenapa? Karena putih. Kalaulah kita biarkan hal yang seperti ini terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya bapak-bapak, maka itu akan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Kita sudah memiliki sifat yang namanya sifat dayus. Apa itu dayus? Tidak ada merasa sakit hati, tidak ada merasa cemburu terhadap anak gadis kita keluar membuka aurat, istri kita keluar membuka aurat, tidak ada rasa bersalah sedikit pun di dalam diri kita. Itulah penyakit dayus. Dan yang dikatakan dengan dayus itu apa? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan masuk surga, mencium asap surganya pun tidak. Ini dia. Kalaulah hari ini ada anak gadis kita keluar rumah membuka aurat, mulai sekarang tutup, mulai sekarang tegur, mulai sekarang cegah. Ingat, dosa dari anak kita yang tanggung. Kenapa? Kita tidak punya wibawa sebagai orang tua untuk mencegah kezaliman yang dilakukan oleh anak kita. Ini yang pertama. Ya Bu ya, ini adalah kekejian, keburukan, kejelekan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Jangan sampai ini terulang lagi, jangan sampai ini terjadi. Bisa ya Bu? Kalau tidak, insya Allah Corona akan ulang tahun ketiga lagi besok Bu. Nah, atau mungkin kapan bisa habis Corona ini? 2024 mungkin. Tahu 2024 Bu? Apa tuh 2024? Ganti? Bapak ini tahu. Mungkin itu. Kalaupun tidak, coba kita hindarin mulai dari hal yang ada di dalam keluarga kita. Kalau kita bisa menghindarinya, insya Allah akan bantu kita menjauhkan kita dari wabah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Yang mendatangkan musibah dari Allah, yang mendatangkan malapetaka dari Allah, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani tadi. Yang kedua, yaitu mengurangi timbangan dan takaran bagi pedagang. Nih, kalaulah kita bisa mencukupkan timbangan, insya Allah kita akan menjadi orang yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Apa dia? Karena ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan, ada dua golongan yang Allah jamin akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, namun di dalam kesehariannya dia dalam menjalani kehidupannya, sebelah kakinya di surga, sebelah kakinya di neraka. Artinya yang di neraka bisa diangkat masuk ke dalam surga karena perbuatan dia. Siapa yang dua golongan tersebut? Yang pertama, hakim. Hakim bisa aja yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang kedua, siapa dia? Pedagang. Kalau pedagang, insya Allah kita jaga timbangan kita, kita jaga takaran kita, insya Allah kaki kita yang di neraka akan dipindahkan ke dalam surga. Ini dia bahayanya jadi seorang pedagang. Tetapi manfaatnya apa? Ingat, ada 5 pekerjaan yang sangat-sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari 5 pekerjaan tersebut adalah pedagang. Nah, ini dia pekerjaan yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 tersebut salah satunya pedagang. Kenapa? Rasul adalah seorang pedagang. Jadi bagi kita seorang pedagang, bersyukur kita. Kenapa? Karena kita akan dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Yahjum an dafa'uz zakah.
Banyak orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat itu berapa persen sih, Bu? Berapa persen zakat yang dikeluarkan? 2,5%. Kalaulah saudara-saudara kita ini yang memiliki harta lebih, harta banyak, 1 M aja dikeluarkan 2,5% itu udah banyak. Insya Allah satu orang mengeluarkan 2,5%, di sana 2,5%, di sana 2,5%. Insya Allah tidak akan ada yang namanya kemiskinan di dalam kehidupan rakyat Indonesia ini, Bu. Namun apa yang terjadi? Inilah makanya kenapa Allah timpakan musibah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang memiliki harta yang berlebih, memiliki kekayaan yang tinggi, namun mereka tidak berpikir bagaimana caranya untuk membersihkan harta yang mereka miliki. Kenapa? Sayang. Ya, Bu, ya, punya uang 100 juta aja, 2,5% itu udah 2.500.000. Banyak itu 2.500.000 itu, Bu, sayang. Kecuali orang-orang yang tidak pernah berpikir bagaimana dia akan mendapatkan dunia, tapi dia akan berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan akhirat. Nah, ini dia, Bu. Kalaulah hari ini dunia besar di dalam pelupuk mata kita, maka akhirat akan kecil di dalam diri kita. Ini siapa yang menyampaikan? Yang disampaikan oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dunia besar di mata kita, akhirat kecil di dalam hati kita. Namun kalaulah akhirat besar di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka dunia kecil menurut pandangan kita. Nah, ini dia. Kita harus kejar akhirat. Namun jangan pernah lupakan dunia. Dunia tetap kita kejar, namun akhirat itu adalah tujuan utama kita. Kalaulah hari ini kita masih cinta dengan dunia, kita masih kejar itu dunia, sementara kita takut akan kematian, artinya kita akan dihinggapi oleh penyakit yang sangat-sangat ditakutkan oleh Rasulullah hinggap kepada umatnya. Rasul takut, Bu, kalau umatnya dihinggapin oleh satu penyakit ini. Apa dia? Penyakit wahan. Jauh-jauh hari, lebih kurang 14 abad yang lalu Rasul sudah tegaskan, wahai sahabatku, sesungguhnya aku sangat-sangat khawatir jikalau umatku mereka terjangkit oleh yang namanya wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia, sayang dunia, mengejar dunia, sementara dia akan takut dengan kematian. Nah, apakah ada hingga saat ini orang terjangkit dengan penyakit wahan? Itu banyak. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang pagi, akhirnya pergi lagi. Kenapa? Demi mencari harta yang ada di dalam dunia ini. Akhirnya lupa sholat, lupa tanggung jawab terhadap istri dan lain sebagainya, hilang. Kenapa? Karena besarnya cinta kepada dunia. Akhirnya kematian sangat-sangat ditakuti. Kalaulah manusia takut akan kematian, kalaulah manusia lupa dengan akhirat, insya Allah itu adalah kiamat kecil akan terjadi pada diri manusia itu. Kenapa? Karena Allah angkat keberkahan dari dirinya, keluarganya, dan kehidupannya. Nah, ini dia, Bu. Yang ketiga. Yang keempat, apa dia? Yaitu naqda wa'adallahi wa rasul, yaitu melanggar janji Allah dan melanggar janji Rasulnya. Bu, kita pernah nggak ibu pernah nggak melanggar janji dari suami, Bu? Melanggar janji kepada suami? Pernah, Bu? Berarti kalau diam itu tanda iya.
Betul Bu? Kalau mau nikah kan ditanya itu Bu sama bapak kita. Nah, putriku, sayangku, engkau mau menikah dengan laki-laki itu nak? Diam kita Bu. Iyo. Tapi kalau tidak kata kita berarti tidak. Ini diam ibu. Berarti pernah ingkar ibu ya. Rasa-rasanya Bu ketika kita ingkar dengan janji terhadap orang suami kita, gimana rasa diri kita Bu? Pasti gelisah, benar gak Bu? Pasti ada rasa penyesalan, pasti ada rasa takut di dalam diri kita, betul gak Bu? Pasti ya Bu ya. Bagaimana ceritanya kalau kita melanggar janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana Bu? Apakah ada rasa ketakutan di dalam diri kita? Ada gak Bu? Contoh, kata muazin, hayya 'alas shalah, ibu-ibu lagi di jalan, sanggup enggak ibu-ibu berhenti ke masjid, berhenti menepi minimal sampai azan itu selesai? Atau sebaiknya berhenti menepi langsung mengerjakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat? Tapi enggak, kita langsung pulang. Sampai di rumah, kira-kira ada enggak rasa khawatir di dalam diri kita Bu? Biasa-biasa aja ya Bu ya. Benar Bu? Pasti biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita udah terbiasa melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang di dalam rumah tangga kita itu ada rasa sepertinya ada kurang nyaman kita di dalam rumah. Rasanya tidak tenang kita saat di dalam rumah. Kenapa? Karena tidak ada cahayanya, tidak ada cahaya iman di dalam rumah kita, tidak ada cahaya Al-Quran di dalam rumah kita. Sering kita langgar ini Bu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kadang kita jadikan sebagai hiasan di dalam rumah. Al-Quran kita letakkan di tempat paling tinggi, di mana? Atas lemari, sampai berdebu, tak pernah kita baca. Padahal Al-Quran jelas apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang menelaah isi Al-Quran, orang yang senantiasa mempelajari seperti apa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Diajarkan kepada orang lain, ketika dimanfaatkan oleh orang lain, dibaca oleh orang yang kita ajarkan, dia akan menjadi ilmu. Dan bagi kita yang mengajarkan akan menjadi jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dia. Apa kata sambungan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa khairul bait, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah yang di dalamnya dijadikan tempat belajar Al-Quran, sehingga terlihat oleh penduduk langit cahaya dari Al-Quran yang kita baca di dalam rumah tersebut, sebagaimana penduduk bumi, sebagaimana kita yang ada di bumi ini melihat cahaya bintang yang ada di langit. Kita bisa lihat bintang kan Bu? Nah, inilah dia penduduk langit, para malaikat, mereka melihat cahaya di dalam rumah tangga kita. Para malaikat saling bertanya, itu rumah siapa? Itu apa, cahaya apa yang ada di bumi sehingga terlihat oleh kita yang ada di langit? Apa kata malaikat satu? Itu adalah rumahnya si anu. Di dalam rumah tersebut selalu dibacakan Al-Quran. Di rumah tersebut selalu dijadikan tempat pendidikan dan belajar Al-Quran. Nah, mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu, kalau Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rumah kita pun walaupun kecil,
walaupun ngontrak, tapi kalau ada cahaya Al-Quran di dalam rumah kita, insya Allah lebih bermanfaat, lebih indah, lebih bagus daripada istana yang ada di Bogor. Istana apa tuh, Bu? Istana Presiden. Kalau nggak ada Al-Quran di dalam sana, rumah kita senantiasa dicahayai oleh Al-Quran, sekalipun cuma 3 kali 4 rumah kita lebih indah di mata Allah daripada rumah yang sekian hektar di sana. Mau, Bu? Mau rumah kita indah, Bu, di mata Allah? Hiasi dengan Al-Quran. Hiasi dengan Al-Quran. Kenapa? Kalaulah Al-Quran kita jadikan pedoman, Al-Quran kita jadikan petunjuk di dalam diri kita, insya Allah kapanpun, dimanapun, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Namun kalau Al-Quran kita jauhi, Al-Quran senantiasa kita tinggalkan, maka insya Allah rumah tangga kita tidak akan pernah ada amannya. Rumah tangga kita tidak akan ada tentramnya. Rumah tangga kita tidak akan pernah ada cahaya dan serinya. Inilah besar pengaruh dari Al-Quran. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat yang tadi. Yang kelima, terakhir, ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani tadi. Apa yang kelima? Yaitu zaimun jahilun. Apa dia? Pemimpin yang abai atau pemimpin yang jahil. Jahil itu artinya bodoh. Nah, kalaulah hari ini kehidupan kita tidak kita ikutin perintah yang telah Allah turunkan kepada kita, maka Allah akan berikan pemimpin kepada kita, pemimpin yang jahil. Allah akan turunkan kepada kita pemimpin yang jahil, sehingga apa? Ketika pemimpin jahil itu sudah pegang kuasa, saat itulah Allah akan turunkan musibah untuk kita. Kenapa? Pemimpin adalah gambaran dari rakyatnya. Kalau pemimpin itu jahil, berarti rakyatnya bisa dikatakan sebagian rakyatnya itu adalah jahil. Kalaulah pemimpin itu zalim, berarti sebagian dari rakyatnya itu tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia kita pertanyakan dengan diri kita lagi. Seperti apa kita menjalani hidup dan kehidupan ini? Kenapa Allah timpakan kepada kita diberikan pemimpin yang jahil? Kenapa hari ini Allah berikan kepada kita pemimpin yang zalim? Pemimpin kita zalim enggak, Bu? Enggak ada bunyi. Bu, pemimpin kita jahil enggak, Bu? Hah? Ragu ya, Bu ya. Saya pun ragu, Bu. Saya pun ragu. Ragu kenapa? Saya merekam, Bu. Nanti saya akan upload di YouTube saya, di channel saya. Nanti kena tangkap saya, Pak. Kena jemput saya nanti salah-salah ngomong. Jahil nggak pemimpin kita? Insya Allah tidak jahil, Bu. Insya Allah tidak bodoh. Tetapi sambung aja ya, Bu ya. Nah, ini dia, Allah timpakan kepada kita, Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang jahil. Alhamdulillah pemimpin kita sekarang tidak jahil. Nah, ini yang kelima, Bu. Yang kelima, pemimpin yang jahil Allah timpakan. Nah, ada satu hadis lagi, bukan 5 tetapi 6. 6 penyebab Allah timpakan musibah kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, ada tambahan satu lagi, Bu. Apa dia? Yaitu tambahan yang satu lagi ini, indama yakhda'uz zauji li zaujatihi. Apa dia? Yaitu jika suami takut dan tunduk kepada ini dia, Bu. Ini tambahan satu lagi.
kalaulah suami tunduk kepada istri, kalaulah suami mengikuti perintah istri, artinya sesuka hati istri aja mengomelin suami, memarahin suami, memerintahkan suami sesuka hati, maka inilah dia penyebab akan datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir, yang keenam, ini saya agak ingin sedikit fokus ini. Bu, suami ibu-ibu takut tak sama ibu? Nggak takut ya Bu ya? Insya Allah Bu, bapak-bapak yang ada di sini termasuk saya, insya Allah tidak pernah takut dengan istri. Namun sayangnya istri lebih berani Pak. Nah Bu, hari ini, sekarang ini saya sampaikan ke ibu-ibu. Jadi kalau kebiasaan kita itu suka marah, suka ngomel kepada suami, yang tidak ada masalah dibuat masalah, yang masalahnya kecil diperbesar. Rubah Bu, rubah. Kenapa? Suami tidak akan pernah masuk surga duluan Bu kalau ibu belum dihisab. Suami ibu ini alim, suami ibu ini ketua MUI, suami ibu ini penghafal Al-Quran, tidak akan pernah masuk surga duluan Bu sebelum ibu ditimbang, sebelum ibu dihisab. Artinya apa? Kami para suami ini akan menunggu giliran ibu-ibu dihisab besok di yaumil kiamah. Kalaulah dosa ibu-ibu itu banyak, kami yang tanggung. Kapan mulai tanggungnya? Ya Bu ya, kapan mulai kami tanggung dosa ibu-ibu? Waktu ijab kabul Bu. Saya terima, kata laki-laki, kata suami, saya terima nikahnya Sianu binti Sianu dengan mas kawin satu buah Al-Quran yang tidak pernah dibaca sampai mati tunai. Pindah Bu dosa ibu-ibu ke suami. Ya Bu ya, pindah, sejak itu pindah Bu. Jadi janganlah Bu yang biasa ngerocos saja suami, stop. Atau kalau ibu-ibu mau masuk surga enggak Bu? Masuk surga tanpa dihisab, masuk surga lurus seperti jalan tol. Mau enggak Bu? Saya kasih satu rahasia Bu. Mau enggak Bu? Mau? Kalau mau, syaratnya satu Bu, izinkan suami menikah lagi. Itu jalan tol Bu, langsung masuk surga, langsung Bu. Mau Bu? Ada jamaah taklim saya, majelis taklim saya tanyain gitu, 1 tangan Bu, Ustaz, kalau yang lain Ustaz kami bisa buat Ustaz, tapi kalau nyuruh suami menikah lagi enggak Ustaz, kan banyak cara lain untuk masuk surga lagi Ustaz. Kata benar Bu, saya bilang cara ini jalan tol, kalau cara lain banyak tapi macet, pilih mana? Iya Ustaz, sakit Ustaz, sakit melihat istri nikah lagi, melihat suami nikah lagi itu Ustaz. Saya bilang lagi ke ibu itu, ibu, balasan Allah itu adalah surga Bu. Makanya imbang kalau seandainya ibu-ibu sakit hati, kenapa balasannya surga? Kalau tak sakit hati balasannya bukan surga, tapi cuma kipas angin Bu. Pilih mana? Izin Bu? Pak izin Pak? Izin Bu? Enggak ya Bu ya. Insya Allah semua wanita tidak akan mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul Bu? Betul Bu? Betul. Jadi laki-laki juga berpikir 2 kali untuk menikah lagi. Kenapa? Sekarang zaman sulit. Jadi bersyukur ibu-ibu hari ini zaman corona. Kenapa? Karena bapak-bapak tidak memiliki kesempatan untuk menikah yang kedua kali Bu. Kenapa? Ekonomi sulit Bu. Satu aja mah macam mau mati ya Pak ya. Satu aja stres Pak. Mau nambuh lo le kan. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 35 ya. 70
7 menit lagi. 7 menit lagi, Bu. Nah, ini saya ingin selingi dengan kemarin kan beberapa hari kemarin kita udah memperingati Muharram, Bu. Artinya kita sudah memasuki 1 Muharram dari 1442 Hijriah pindah ke 1443 Hijriah. Artinya kalau hari ini ibu-ibu sudah memasuki usia 40 tahun, berarti ibu-ibu udah tambah jadi 41 tahun. Berarti kehidupan kita di dunia ini semakin pendek. Kalau jatah kita 45 tahun, artinya tinggal 4 tahun lagi kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba saya ingin mengajak ibu-ibu merenung. Kalau seandainya hari ini adalah satu dokter memvonis ibu terkena satu penyakit, Bu, penyakit ini parah sekali, Bu, penyakit ini membawa kematian, Bu. Usia menurut ilmu medis ibu hanya bertahan lebih kurang 5 hari lagi. Apa yang ibu-ibu lakukan, Bu? Sholat tinggal nggak, Bu? Pasti tidak. Puasa tinggal nggak, Bu? Puasa sunat itu tidak kan ibu tinggalkan. Qiyamul lail tinggal nggak, Bu? Tidak. Kenapa? Kita udah divonis 5 hari lagi akan meninggal dunia, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut pernyataan manusia daripada pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Apa pernyataan Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Kita hidup berarti kita akan. Setiap yang bernapas pasti mati. Kita bernapas pasti mati. Setiap bernyawa pasti mati. Kata Allah, kita bernyawa, kita hidup, kita bernapas, berarti kita akan mati. Pernah tak kita sadari vonis Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu? Kita selalu lupa. Azan berkumandang, kita masih sering lupa. Azan berkumandang di masjid, kita biasa aja lewat di depan masjid. Kenapa? Karena kita lupa dengan vonisnya Allah. Sehingga apa? Dalam menjalani kehidupan ini kita tidak pernah berpikir bahwasanya kita akan mati. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, berbuatlah sesuka hatimu, kerjakanlah sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat kata Rasulullah, engkau akan jadi mayat. Nah, kita akan mati. Apalagi dengan kondisi corona sekarang ini. Kita selalu takut dengan wabah ini. Apakah orang beriman itu takut dengan wabah? Tidak. Apakah orang beriman itu suka atau senantiasa mencari wabah? Juga tidak. Kenapa? Ujung-ujung daripada wabah tersebut adalah kematian. Udah jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita akan mati. Apakah kena virus ataupun tidak, kita semuanya akan mati. Namun bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan ini pada saat pandemi virus hari ini, wabah hari ini? Gimana sifat kita? Apakah kita takut dengan corona? Tidak. Apa kita harus menghindar daripada corona? Tidak. Lalu apa yang kita lakukan? Orang beriman tidak akan pernah takut dengan corona. Namun orang beriman akan mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan corona, Bu. Kenapa? Corona itu adalah makhluk ciptaan Allah. Tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap Allah tidak membawa bekal yang banyak. Inilah yang harus kita takutkan. Harus kita persiapkan diri kita. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bijak, orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa ingat dengan kematiannya. Hikmah kematian akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta hari ini kita kumpulkan, tinggal. Rumah yang hari ini kita bangun yang indah-indah, tinggal. Mobil mewah kita, tinggal.
jabatan kita, pangkat dan kedudukan kita tinggal. Yang kita bawa apa? Sedekah kita, amal kebaikan kita, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan saat di dunia ini, yang kita koleksi saat kehidupan di dunia ini, itulah yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu mari sama-sama Bu, Pak, kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kehidupan kita sebentar. Ulama kita mengatakan bahwasanya kehidupan manusia itu ibaratnya azan sampai iqamah. Sebentar. Kenapa azan sampai iqamah? Ketika kita hidup, kita diazankan. Ketika kita mati, kita disolatkan. Setelah iqamah akan terjadilah solat. Inilah dia. Ketika kita meninggal dunia akan disolatkan. Persiapkan bekal sebanyak-banyaknya supaya kita tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sakiti orang lain, jangan pernah zolimi tetangga kita. Kenapa? Mereka itulah kelak yang akan mendoakan kita saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah musuhi orang lain, tetapi koleksilah berbagai macam amal dan kebaikan saat hidup di dunia ini, agar kita menjadi manusia yang beruntung. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Kalaulah salah dari penyampaian saya sekarang ini, saya mohon maaf, karena kesalahan yang saya lakukan itu berasal dari saya sendiri, dan yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.